kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Kita mulai dengan doa. Berdoa dimulai sesuai ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tentang warisan budaya. Nah, di sini ibu membuatnya untuk kita menonton video ya. Jadi bisa diputar, kita simak, jangan ada yang main-main. Oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki jalur laut yang disambangi banyak bangsa yang mampir ke kawasan Nusantara sejak zaman dulu kala. Inilah yang mendorong banyaknya pengaruh budaya asing hingga agama yang berkembang di Nusantara. Jadinya, Indonesia mewarisi budaya yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Lalu, apa saja jenis warisan budaya yang ada di daerah Indonesia? Jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerja sama antar kerajaan di Nusantara. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bahkan, ada yang sampai menikah dan menetap. Banyaknya bangsa asing yang bertemu dengan penduduk Nusantara, menikah sejarahnya. Budaya Indonesia dipengaruhi oleh ragam kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Interaksi antara warga asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan. Akulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akulturasi adalah percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Akulturasi budaya adalah bersatunya dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan tersebut. Percampuran kebudayaan atau akulturasi budaya inilah yang menyisakan berbagai peninggalan kebudayaan di Indonesia. Contoh budaya akulturasi di Indonesia, diantaranya Candi Borobudur adalah hasil akulturasi budaya Indonesia dengan tradisi Hindu-Buddha. Kesenian gambang kromong merupakan pencampuran budaya Indonesia dengan budaya Tiongkok dalam sebuah pertunjukan musik. Warisan budaya Indonesia. Indonesia terkenal dengan keanekaragaman warisan budaya. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbeda yang merupakan jati diri suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari segi kebendaannya, warisan budaya dibedakan jadi dua jenis, yakni warisan budaya benda dan tak benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Contohnya bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Beberapa warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. 1. Candi Borobudur. Borobudur merupakan situs candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra. Pada 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia dari Indonesia. Ada dua jenis kesenian wayang, yakni wayang golek dan wayang kulit. UNESCO menetapkan kesenian wayang sebagai warisan budaya tak benda pada 2008. 3. Batik. Batik adalah kain yang dilukis menggunakan cairan dari lilin malam dengan alat bernama canting. Batik telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi yang dikeluarkan oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. 4. Tari Saman. Tarian tradisional dari dataran tinggi Gayo, Provinsi Aceh yang ditarikan dengan penari duduk berjajar dengan rapat. Dengan kostum bermotif kain Gayo, tarian ini menjadi warisan budaya tak benda sejak tahun 2011. 5. Pencaksilat. Seni bela diri tradisional yang berasal dari tanah Jawa dan Sumatera yang menjadi warisan budaya tak benda sejak 2019. Masing-masing daerah memiliki jurus, gaya, musik pengiring, dan peralatan pendukung, kostum dan senjata tradisional yang berbeda-beda. Cara menjaga warisan budaya antara lain dengan mempelajari warisan budaya yang ada, mengenali, memahami budaya daerah sendiri, mengenalkan budaya pada orang lain, tidak terpengaruh budaya asing, mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain, melakukan pemugaran terhadap warisan budaya. Bangsa. Pentingnya melestarikan warisan budaya Nusantara antara lain. 1. Budaya Nusantara merupakan warisan leluhur yang tak bernilai harganya. 2. Budaya Nusantara sebagai identitas bangsa Indonesia. 3. Sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Baiklah anak-anak,
Kalian kan sudah menonton dari video tersebut. Pastinya anak-anak masih ada yang bingung gitu. Jadi kita tahu bahwa warisan budaya itu adalah dibagi dua, yaitu warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda. Anak-anak mendengarkan? Warisan budaya benda adalah biasanya itu adalah alat-alat tradisional seperti keris. Yang kedua itu ada pakaian adat. Terus ada juga yang kedua warisan budaya tak benda. Apa sih, siapa yang tahu nih ya warisan budaya tak benda setelah menyimak video tersebut? Ada yang tahu nggak? Enggak. Jadi contoh warisan budaya tak benda adalah tarian, bahasa dan lain sebagainya. Untuk mengasah kemampuan anak-anak untuk ibu lebih tahu sudah sebagaimana pendalaman anak-anak terhadap video tersebut, jadi ibu kasih sebuah tugas. Kemarin ibu udah suruh kan bawa HP? Ya, Bu. Ya, sekarang ibu kirimkan linknya ya anak-anak. Ya, Bu. Macam dia sih dua. Oke, sambil. Apa sih? Kopanya. Yang masuk dalam asli. Coba satu yang betul. Waktunya juga udah siap. Bagaimana dengan soalnya mudah kan? Mudah, Bu. Ya, kalau salah nggak apa-apa. Itu kan namanya pelajaran. Baik anak-anak, karena waktunya juga sudah waktunya pulang, jadi kita tutup dengan doa. Doa dimulai sesuai dengan agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.